Semuanya sudah komplit di dalam Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Menjelang pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah, biasanya akan muncul orang-orang yang disebut juru kampanye. Juru kampanye adalah mereka yang biasa ditunjuk oleh partai politik atau pasangan calon tertentu yang akan bertanding dalam pemilu untuk mewakili mereka menyampaikan visi, misi, program kepada para pemilih dalam pemilu. Kalau kita pakai istilah dunia bisnis, juru kampanye ini adalah orang yang melakukan tugas marketing bagi partai maupun calon peserta pemilu. Mereka bertugas untuk meyakinkan pemilih bahwa calon yang diwakili oleh mereka adalah yang terbaik untuk posisi di pemerintahan maupun parlemen. Mereka berkewajiban untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh calon yang telah meng-hire mereka untuk menjadi juru kampanye. Mereka harus membuat segala sesuatu menjadi menarik, menyenangkan, terkesan gembira, sehingga para pemilih akan mencoblos calon yang mereka usung pada hari pemilihan. Setelah kita mengetahui akan tantangan beredarnya pengajaran sesat yang dihadapi oleh jemaat Kolose, saya pikir penggambaran akan seorang juru kampanye cocok diberikan kepada Paulus saat ia menunjukkan pribadi yang diwakilinya di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Paulus bagaikan seorang juru kampanye yang menunjukkan identitas Yesus Kristus yang layak dipilih dan dipercayai oleh orang-orang Kristen di Kolose. Paulus memperlihatkan kesempurnaan dari apa yang ada di dalam Kristus kepada jemaat yang ia surati. Jadi bagaimana sebenarnya Paulus mengkampanyekan Kristus bagi orang-orang percaya di Kolose? Mari kita ulas lebih lanjut. Paulus mengawalinya dengan menunjukkan identitas Yesus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Identitas ini sangat penting untuk menunjukkan siapa pribadi keilahian dari Yesus Kristus. Di dalam memperkenalkan dirinya kepada manusia, Allah bukan hanya sedang meminjam pribadi dari salah seorang manusia, tetapi Allah berinkarnasi mengambil rupa yang sama dengan manusia agar manusia bisa mengenalnya. Di dalam Yesus Kristus, Allah juga mengungkapkan atau memanifestasikan karakter pribadinya secara utuh. Melalui Yesus yang dapat terlihat secara fisik, Allah memperkenalkan diri dan karakternya kepada kita. Penegasan akan identitas dan keilahian dari Kristus dilanjutkan oleh Paulus dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang telah diciptakan. Bagi orang-orang Yahudi, identitas sebagai yang sulung ini sangat penting karena inilah tanda kemesiasan yang dimiliki oleh Yesus.
Mazmur 89 ayat 27 mencatat bahwa anak yang sulung ini akan menjadi raja dan segala raja. Sebagai Mesias, Yesus layak dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan. Apakah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah lebih utama dari segala yang diciptakan, Paulus hendak mengatakan bahwa Yesus adalah sebuah pribadi yang diciptakan oleh Allah? Jika demikian, bukankah hal ini akan bertentangan dengan pernyataan pertamanya mengatakan bahwa Ia adalah Allah itu sendiri? Kalimat ini memang dapat menjadi sebuah pengajaran yang sesat jika disalahartikan. Yang dimaksudkan oleh Paulus ketika ia mengatakan bahwa Yesus adalah yang lebih utama dari segala yang diciptakan, Paulus hendak menunjukkan bahwa Yesus sudah ada pertama kalinya, bahkan sebelum semua yang ada di alam semesta ini diciptakan. Makanya di ayat 16 dan 17, Paulus melanjutkannya dengan mengatakan bahwa di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keberadaan Yesus sudah ada sebelum segala ciptaan, karena Yesus adalah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yesus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada di surga, yaitu para malaikat. Para malaikat pun harus sujud menyembah kepada Yesus karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Yesus bukan hanya pencipta, tapi Dia juga adalah Allah yang memelihara dan menopang segala ciptaannya. Jadi sebagai pribadi pencipta, semua ciptaannya sudah seharusnya meninggikan dan mengagungkan Dia sebagai Allah yang telah memberi kehidupan bagi segala ciptaannya. Allah merancangkan segala sesuatu yang baik terhadap seluruh ciptaan. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi sebuah tragedi yang fatal, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi ciptaan yang lain. Dosa telah merusak tataran kehidupan yang harmonis di antara sama ciptaan dan juga antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Kita tinggal di dunia yang telah berdosa dan dipengaruhi oleh dosa. Tampaknya rencana Allah berhasil digagalkan oleh iblis. Tetapi jangan kita berputus asa dulu, karena Allah bukan hanya menciptakan dunia ini, tetapi Dia adalah Allah yang juga terus memelihara ciptaannya. Dunia ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau begitu, Dia tidak mungkin begitu saja membiarkan segala ciptaannya menjadi hancur oleh dosa. Dia yang menciptakan, Dia juga akan datang kembali untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan yang telah diakibatkan oleh kejatuhan ke dalam dosa. Oleh karena itu, Yesus datang untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui karya salib. Melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, manusia berdosa yang mau beriman kepadanya beroleh jalan pendamaian dengan Allah. Segala keberdosaan manusia dibasuh bersih oleh darah Kristus, sehingga manusia baru dalam Kristus adalah menjadi manusia yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Allah. Hanya dengan kondisi yang telah dikuduskan dan dibasuh bersih dari dosa, relasi antara manusia dengan Allah baru dapat dipulihkan, menjadi pulih seperti semula ketika belum jatuh dalam dosa. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadi sebuah kesia-siaan jika Dia tidak bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus dari kematian dikatakan oleh Paulus sebagai yang sulung dari antara orang mati, sehingga Yesus menjadi yang lebih utama dari segala sesuatu. Di sini Paulus ingin menunjukkan kesempurnaan dari kebangkitan Yesus. Jika melalui kematian di atas kayu salib, Kristus memperdamaikan permusuhan antara manusia berdosa dengan Allah, maka kebangkitan Yesus memberikan harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya bahwa karya salib telah mengalahkan kuasa dosa. Ketika seorang manusia berdosa menerima anugerah keselamatan dari Allah, dia telah mati bagi dosa, dan di saat yang sama pula dia dibangkitkan dari kematian menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Seperti Kristus yang telah menang dari kuasa maut dan bangkit dari kematian, demikian pula semua orang yang beriman kepadanya beroleh pengalaman yang sama. Manusia-manusia yang telah diperdamaikan dengan Allah ini dijadikan baru oleh Kristus agar kita selalu berada di dalam Kristus untuk memuliakan Dia. Kita tidak diperbaharui untuk tinggal sendiri, tapi bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain di dalam tubuh Kristus. Paulus menggunakan metafora kepala dan tubuh untuk menggambarkan relasi Kristus dengan manusia-manusia yang telah ditebusnya. Paulus menyebut Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus itu. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita sepenuhnya bergantung pada Sang Kepala itu untuk dapat terus mengarahkan hidup kita agar hidup sesuai dengan kehendak dan tujuannya bagi kita. Sebagai seorang juru kampanye yang bertugas untuk memastikan agar orang Kolose tidak salah dalam memilih, Paulus sungguh memberikan gambaran yang sempurna akan identitas Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Identitas yang menggambarkan keutuhan dari karakter ilahi yang dimiliki oleh Yesus penting
dipahami untuk bisa melawan ajaran Gnostisisme yang juga menggunakan istilah yang sama untuk merujuk kepada dewa-dewa yang juga memiliki karakter-karakter ilahi, tetapi mereka tidak berkuasa penuh karena masing-masing dewa memiliki area kekuasaan yang terpisah. Ada dewa yang hanya berkuasa di darat, ada yang hanya di atas laut, ada yang mengurusi pertanian dan sebagainya. Berbeda dengan Yesus, di dalam satu pribadi, Yesus memiliki seluruh karakter Allah yang berkuasa. Yesus Kristus inilah yang dibutuhkan orang-orang Kristen di Kolose dan juga orang-orang Kristen pada zaman ini. Namun pertanyaannya, seberapa kenalkah kita dengan pribadi Kristus? Siapakah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Jikalau Paulus masih ada sampai dengan hari ini dan sedang menuliskan sebuah surat rasuli bagi orang-orang percaya pada masa kini, saya yakin bahwa dia juga akan menuliskan pesan yang sama kepada kita sebagaimana ia menasihati saudara-saudaranya di Kolose. Pesan Paulus kepada orang-orang yang telah dikuduskan dan telah diperdamaikan dengan Allah, yaitu orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, adalah bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah didengar, karena Injil itu telah memenangkan kita dari kuasa dosa. Iman yang benar adalah iman yang hanya dapat berpusat dan berharap kepada Kristus sebagai satu-satunya, yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Berharap pada Kristus bukan hanya berbicara tentang kehidupan pada hari ini di dunia ini, tetapi harapan kita adalah pada janji keselamatan kekal yang diberikan kepada kita untuk dapat tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tidak ada tawaran lain yang lebih baik selain menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan, studi, pelayanan, penyembahan, percakapan, dan segala sesuatu, segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus harus menjadi yang terutama dan satu-satunya mengisi ruang hati kita. Dan kita harus mengizinkan Yesus sepenuhnya untuk memenuhi hidup kita, mengarahkan hidup kita dan memuaskan kita dengan sukacita surgawi. Dengan tidak mendua hati, maka iman kita dapat berdiri teguh dan tidak tergoncangkan di dalam melawan berbagai tantangan ajaran sesat maupun ejekan, hingga penganiayaan yang mungkin menimpa kita sebagai orang Kristen, karena kita tahu kita aman di dalam Kristus. Ada seorang pria yang bernama Robert yang mengambil kelas fotografi. Tugas pertama yang diberikan oleh sang guru adalah memotret bebas dengan tujuan utama adalah menonjolkan tema utama dari foto. Robert pun memilih anak perempuannya yang berusia 6 tahun sebagai model. Dia pun mengajak anaknya ke sebuah lereng bukit yang indah pada waktu senja hari. Di dekat tempat tersebut ada sebuah pohon apel yang sedang berbunga. Melihat pohon yang bagus itu ditambah dengan latar belakang matahari yang sedang tenggelam, akhirnya Robert meminta anaknya untuk berpose di dekat pohon apel tersebut. Robert menjepret beberapa foto dengan gaya yang berbeda dari anak perempuannya. Foto tersebut kemudian dicetak dan diberikan kepada gurunya. Sang guru geleng-geleng kepala ketika melihat foto yang dihasilkan oleh Robert. Guru itu pun berkomentar, memang foto yang berbunga itu bagus ditambah dengan pemandangan lereng bukit dengan matahari yang terbenam. Tapi semua itu bersaing dengan subjek fotomu, Robert. Kecantikan anak perempuanmu tidak terekam dengan baik. Bukankah kita juga sering terdistraksi dengan tawaran-tawaran indah, penawaran-penawaran menarik dan nyaman yang dipromosikan oleh dunia ini kepada kita? Padahal Kristus telah menyediakan dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita menambahkan Kristus dengan ini dan itu seolah-olah Kristus bukan pilihan yang terbaik dan belum komplit. Fokus kita kepada Kristus tergeserkan oleh hal-hal lain di luar Kristus, sehingga Kristus tidak menjadi yang utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Seperti dalam pemilihan umum, kita tidak dapat memilih lebih dari satu calon karena suara kita akan dianggap gugur dan tidak sah. Maka kita pun sekarang diperhadapkan pada pilihan, apakah kita mau memilih Kristus dan hanya berharap pada Kristus sebagai satu-satunya yang terbaik, atau kita juga mau memilih-milih yang lain. Pilihannya ada di tangan kita. Semoga kita tidak salah memilih, karena hanya Kristus, sang gambar Allah yang telah memperlihatkan dirinya kepada manusia. Allah pencipta, Allah pemelihara langit dan bumi dan segala isinya itu. Dia adalah Allah yang telah merekonsiliasi juga segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa dengan dirinya sendiri. Dan dialah Allah yang layak dimuliakan karena karyanya yang sempurna itu. Jika hanya dapat membuat satu pilihan, pastilah kita akan memilih yang terbaik saja. Tidak mungkin kita mau memberikan suara kita untuk hal yang tidak berkualitas.
Yesus Kristus adalah pilihan terbaik yang kita punya. Dialah Allah pencipta yang memiliki kuasa dengan tanpa batas. Dialah Sang Juru Selamat yang telah mengorbankan dirinya bagi ciptaannya. Kalau begitu, tinggal dan berharaplah saja pada Kristus. Itulah pilihan yang cerdas.